Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita segera memulai ibadah ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13. Kidung Jemaat nomor 13, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hari Sabdo Winedar. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih jikalau pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Sabdo Winedar. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 yang demikian. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, mungkin engkau tertawa." Demikianlah pembacaan renungan firman Tuhan pada hari ini. Ya, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan janji Allah kepada Abraham. Ya, janji Allah kepada Abraham, janji yang diperbaharui. Nah, kalau kita mendengar kata janji, kemudian pikiran kita melayang kemana? Ya, secara manusia janji itu kadang ditepati, kadang juga tidak ditepati. Itu yang namanya ingkar janji. Dan bagi kita manusia sudah wajar kalau manusia itu berjanji, biasanya kebanyakan diingkari. Jadi lebih sering diingkari daripada ditepati. Nah, masalahnya sekarang ini kita membicarakan tentang janji yang disampaikan sendiri oleh Allah.
Janji kepada Abraham yang akan menjanjikan seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat situasi dan kondisi Abraham pada waktu itu. Abraham situasi kondisinya sudah tua. Kemudian Abraham didatangi oleh 3 orang. Dan di situ Abraham menjamu. Nah, 3 orang itu siapa? Saya menafsirkan 3 orang itu, yang satu adalah Tuhan Allah sendiri. Yang 2 lainnya adalah malaikat. Jadi Tuhan Allah didampingi oleh kedua malaikat mendatangi Abraham untuk memperbaharui janjinya, yaitu berarti yang sudah disampaikan dahulu, diulangi atau diperbaharui. Artinya apa? Ketika Allah berjanji, itu adalah sebuah jaminan bagi manusia untuk percaya, untuk mentaati, untuk mengikuti semuanya yang dijanjikan. Apalagi ini janjinya diulangi lagi dengan datang sendiri dalam bentuk manusia, dikawal dengan 2 orang malaikat. Ini pasti ya janji yang luar biasa. Jadi ketika Allah yang berjanji, maka semuanya harus diterima dengan sukacita. Nah, mengingat keadaan Abraham sudah tua, bahkan sudah lanjut usia. Nah, umurnya 99 tahun. Sarah itu 10 tahun di bawah Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang secara manusiawi ini merupakan janji yang seolah-olah tidak mungkin terjadi karena sudah disebutkan lanjut usia. Bahkan di dalam ayat 11 itu disebutkan Sarah itu telah mati haid. Nah, tetapi sekali lagi, apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita hadapi, tetapi kalau yang berbicara itu Allah, kalau yang menjanjikan itu Allah, maka semua situasi dan kondisi harus dikesampingkan. Maka kita harus tertuju kepada apa yang disampaikan Allah itu. Nah, Allah menjanjikan bahwa akan memberikan keturunan kepada Abraham. Bahkan keturunannya akan banyak, tak terhitung, bagaikan bintang di langit dan pasir di lautan. Namun sampai kondisi seperti ini belum juga terwujud. Nah, makanya Allah mengulangi dengan datang sendiri. Allah akan memberikan seorang anak laki-laki. Dan ketika Allah bersama malaikat itu datang menemui Abraham, maka disampaikannya firman-Nya pada ayat 10. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan di situ Sarah juga ikut mendengarnya. Kemudian Sarah tertawa karena merasa apa yang disampaikan itu adalah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di ayat 12 disebutkan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Nah, hal ini diketahui oleh Tuhan yang mendatangi Abraham. Maka disebutkan, lalu berfirmanlah Tuhan pada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Nah, Bapak Ibu, jadi memang terjadi pergumulan di antara Abraham dan Sarah ketika mendengarkan janji Allah. Nah,
mungkin bisa diartikan bahwa yang datang itu bukan Allah, yang datang itu manusia biasa. Maka Abraham agak ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua bahwa cerita kelanjutannya bahwa setahun kemudian memang betul-betul janji Allah itu terwujud. Janjinya terbukti, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, di sini kita diajak untuk melihat bagaimana kekuasaan Tuhan, bahkan kemahakuasaan Tuhan Allah yang tidak terbatas, yang harus menjadi jaminan bagi semua orang percaya di dunia ini. Bahkan pada saat ini, janji-janji Tuhan yang sudah diucapkan di dalam firman-Nya ini, itu adalah sebuah jaminan untuk bagaimana kita harus melanjutkan hidup kita dengan tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan itu. Walaupun situasi, kondisi, atau keadaan kita seperti apapun juga, tapi marilah kita kesampingkan semuanya ini. Ya, kita akan memusatkan perhatian kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Sebab itulah yang akan terjadi. Janji Tuhan selalu digenapi. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Nah, ini menjadi jaminan bagi orang-orang percaya termasuk kita semua. Bagaimana kita akan menjalani hidup ini di tengah-tengah situasi pandemi corona. Kita diajak untuk senantiasa mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan janji-janji Tuhan. Ya, kalau Abraham sempat ragu, apalagi Sarah, sampai dia tertawa karena menganggap hal itu tidak mungkin terjadi. Bayangkan, sudah tua, sudah lanjut usia, bahkan sudah mati haid. Tidak mungkin bagi otak kita atau pikiran kita hal-hal yang seperti itu. Karena mati haid itu tanda bahwa kandungannya sudah tidak mungkin berfungsi lagi. Tapi itu kan ukuran manusia. Tetapi ukuran Allah, nah ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah menghendaki semua itu bisa terjadi, ya akan terjadi. Nah, mari kita lanjutkan baca ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Nah, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Nah, mungkin kita sehari-hari sudah sangat kental dengan kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagaimana praktek ketika kita sendiri yang menghadapi pergumulan? Akankah firman Tuhan ini tetap kita yakini? Ataukah kita lupa bahwa ada firman Tuhan yang berbunyi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Nah, saya mengajak supaya kita tetap konsisten. Kalau kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, bahkan di tengah-tengah pandemi corona, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa terjadi jika Tuhan yang menghendaki. Oleh karena itu, nah melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk tetap fokus kepada firman Tuhan, fokus terhadap janji-janji Tuhan. Itu yang harus kita utamakan. Sehingga siapapun kita, kondisi apapun yang sedang kita alami, tidak masalah. Karena Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Tuhan mampu membalikkan kondisi seperti apapun juga. Dan tidak butuh waktu yang lama. Orang senang bisa dibuat sedih saat itu juga. Orang kaya bisa dibuat miskin saat itu juga. Atau sebaliknya. Ini merupakan bukti akan kemahakuasaan Tuhan. Kuasa yang luar biasa, kuasa yang sanggup melakukan apa saja, kuasa yang sanggup membalikkan situasi yang bagaimanapun juga. Jadi inilah yang merupakan jaminan bagi kita semua orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
dengan situasi yang seperti ini, masihkah kita kurang percaya akan kemahakuasaan Tuhan Allah? Masihkah kita mempunyai keinginan untuk mencari kuasa yang lebih hebat lagi di luar Tuhan Allah? Masihkah kita mempercayakan hidup kita kepada orang-orang yang disebut dengan orang pinter, orang ngerti, orang pandai dan sebagainya? Padahal sudah terbukti dengan adanya pandemi corona ini, tidak ada yang bisa berkutik. Mana yang mengaku mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan, mempunyai daya, nggak bisa mengusir corona. Ya, mana juga yang mengaku mempunyai karunia untuk menyembuhkan, ternyata juga tidak mampu mengusir corona. Nah, jadi kita bisa melihat siapa kita sebetulnya. Apa yang boleh kita andalkan? Apa yang bisa jadi andalan hidup kita? Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang bisa kita andalkan dari hidup kita. Dari kekuatan kita, kemampuan, kepandaian, kekayaan dan sebagainya yang ada pada diri kita. Tidak ada yang bisa diandalkan. Satu-satunya andalan kita adalah Tuhan Allah. Karena Dia Maha Kuasa. Dialah yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Maka sudah tepat kalau kita mempercayakan kehidupan kita, pergumulan kita hanya ke dalam tangan Tuhan Allah. Bukan yang lainnya. Jadi kita diajak untuk lebih memusatkan perhatian kita kepada kuasa Tuhan. Kita lebih mengutamakan firman Tuhan. Dan kita mulai meninggalkan hidup kita yang sering menduakan Tuhan. Nah, karena di sini jelas Sarah sudah sangat tua. Sudah mati haid. Sudah tidak mungkin, mustahil, tetapi Tuhan Allah membuatnya menjadi mungkin dengan sangat mudah sekali. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Bapak Ibu baca Markus 9 ayat 23, di situ disebutkan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Artinya apa? Kalau kita betul-betul percaya, orang percaya itu selalu bersekutu dengan Tuhan Allah. Maka segala keinginannya diketahui oleh Tuhan Allah. Dan segala keinginannya pasti berkenan di hadapan Allah. Dan segala keinginannya pasti akan terjadi. Asalkan sungguh-sungguh percaya. Tanpa ada keraguan sedikit pun, bahkan setitik keraguan tidak boleh. Karena setitik keraguan maka sama dengan tidak percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mari belajar dari pengalaman. Dan kita sudah banyak di Alkitab ini diceritakan pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini. Semuanya tertuju kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ketika bangsa Israel menurut, maka dia diberkati. Dan ketika bangsa Israel memberontak, ingin mencari jalan hidupnya sendiri, maka dia dikutuk, dihukum oleh Tuhan Allah. Ya, semua ada konsekuensinya masing-masing. Nah, saat inilah Bapak Ibu kita diajak untuk lebih fokus, lebih mengutamakan Tuhan Allah dan firman-Nya. Karena inilah yang menjadi andalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 disebutkan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Masa kurang jelas? Masa kurang bukti? Sudah banyak bukti. Tapi ya itu kembali lagi. Kita kurang konsisten. Saya katakan kita itu ya Bapak Ibu Saudara dan saya juga kurang konsisten. Di satu sisi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di Markus 9 ayat 23 tadi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi ketika kita sendiri yang mengalami pergumulan, kenapa ayat ini atau firman Tuhan ini hilang daripada kita? Nah, kenapa? Firman Tuhan itu tetap dari dulu, sekarang, bahkan sampai kapanpun tetap. Janji Tuhan juga tetap. Kalau Tuhan akan selalu menepati janjinya. Tidak hanya kepada Abraham, tidak hanya kepada Daud, tidak hanya kepada murid-murid Tuhan, tapi bahkan kepada orang-orang yang percaya sekarang pun janji Tuhan tetap berlaku. Nah, maka saya mengajak pada kita yang pertama, tetaplah percaya kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Yang kedua, tetaplah yakin bahwa kita mempercayakan kehidupan kita itu kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa tadi. Yang ketiga, tetaplah mempunyai keinginan untuk melayani Tuhan. Ya, kebetulan kita berada di dalam bulan kesaksian dan pelayanan yang dibimbing dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Ya, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Ya, mari kita mengikrarkan diri kita masing-masing untuk tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan Allah yang harus diutamakan. Dan tetap memiliki keinginan untuk menjadi saksi dan melayani Tuhan dan sesama. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan dengan memanggil kita. Menjadi saksi dan melayani Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat berbulan kesaksian dan pelayanan. Selamat memberi diri untuk bersaksi dan melayani. Sehingga melalui kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa berguna dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama seluruh umat percaya di segala tempat. Kita akan memperbarui pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Baiklah Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Dan bersama itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367.
Kidung Jemaat 367 kita nyanyikan bait pertama dan kedua sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat, dan nanti doa syafaat ini kita akhiri doa Bapa kami secara bersama-sama dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami kenal di dalam Tuhan Yesus, perkenankan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan berkenan hadir di tempat ini dan berfirman kepada kami. Tuhan senantiasa memelihara kebutuhan rohani kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan pada saat ini, kami percaya Tuhan Kau yang berkenan menyempurnakan firman-Mu ini, supaya firman-Mu boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, bahkan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing. Sehingga firman-Mu akan tumbuh di dalam hidup kami, seiring pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berkenan membimbing kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami di hari-hari mendatang. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa bersama-sama bersekutu. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberkati. Sehingga di lain kesempatan, saudara-saudara kami ini boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing. Kami mengaku bahwa di dalam mengikut Tuhan kami sering mendua hati. Kami sering tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Dan kami mempercayakan kehidupan kami kepada manusia. Kami sering meninggalkan Tuhan. Hidup menuruti keinginan kami manusia, keinginan daging. Itulah yang menyebabkan kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi ini kami datang
membawa ketidaksempurnaan kami. Kami datang membawa segala dosa kesalahan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan dengan penuh penyesalan. Kami percaya Tuhan Kau berkenan memberikan pengampunan kepada kami. Kau berkenan membersihkan hidup kami satu persatu serta memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus. Supaya dengan demikian hidup kehidupan kami tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatan. Di tengah-tengah pandemi corona ini, kami percaya Tuhan tetap memberikan petunjuk, Tuhan tetap membimbing jemaat-Mu sehingga tetap boleh menjadi jemaat yang bersaksi dan melayani sesuai dengan kondisi situasi yang berada saat ini. Kami juga menyerahkan seluruh anggota majelis jemaat beserta keluarganya, seluruh pengurus badan-badan pembantu majelis jemaat beserta keluarganya. Kami percaya Tuhan berkenan membimbing, Tuhan berkenan memberkati sehingga semuanya boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu, mulai anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengasihi semua warga jemaat-Mu di sini. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan kekuatan iman, sehingga di dalam menjalani hidupnya di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, semuanya boleh menjalani hidup dengan tetap beriman, berharap, memohon hanya kepadamu Tuhan Allah Raja, karena memang hanya Engkaulah yang bisa menjadi harapan kami semua. Kami menyerahkan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, baik di dalam menjalani hidupnya di tengah-tengah keluarga, baik di dalam bekerja, di dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tuhan sendiri yang membimbing, Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk, sehingga semuanya boleh dilakukan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, beserta para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya Tuhan tetap berkarya melalui Roh Kudus, Tuhan tetap berkenan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan juga tetap memberkati para pemimpin kami. Terlebih kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami semua, dan Tuhan boleh berkarya. Karya Tuhan, kuasa Tuhan boleh segera menghalau pandemi corona di negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun keberadaannya, apapun golongannya. Kami percaya Tuhan tetap berkarya melalui Roh Kudus, menjadikan gereja-gereja Tuhan ini tetap menjadi gereja yang bersaksi dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Engkau tahu kami mempersembahkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semua persembahan ini boleh menjadi layak, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan hidup kehidupan kami. Inilah kami, orang-orang yang telah Engkau pilih, Engkau panggil untuk menjadi pengikut-Mu. Kami menyerahkan hidup kehidupan kami, biarlah Tuhan berkenan memakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan, menjadikan kasih Tuhan semakin tercurah, dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan.
Dan nanti setelah usainya ibadat ini kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari tempat ini kembali ke tempat kita masing-masing. Kita tetap menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan yakin, jalani bersama dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.